Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Baik teman-teman, kenapa saya membaca Al-Quran? Teman-teman barusan, teman-teman bisa lihat di layar. Ini adalah salah satu video ketika di Istana Negara, kalau tidak salah. Ini acara kenegaraan. Kemudian diundang salah satu qori, katanya qori internasional. Kemudian di depan para pejabat di situ membaca Al-Quran dengan langgam Jawa. Dan tentunya ini menuai banyak kritikan dari para ustadz, teman-teman. Bahkan Buya Yahya mengomentari, bahkan Habib Rizik pun mengomentari, teman-teman. Bahkan Habib Rizik sampai mengatakan ini adalah penistaan atau pelecehan terhadap Al-Quran. Nanti kita akan dengarkan bagaimana tanggapan beliau, teman-teman. Nah, teman-teman, berkaitan dengan irama Al-Quran, tentu bacaan Al-Quran itu kita diperintahkan untuk menghiasi atau memperindah dengan suara atau irama kita, teman-teman. Sebagaimana Rasulullah sabda, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan bagian dari golongan kami, yaitu orang-orang yang tidak menghiasi bacaan Al-Qur'annya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengomentari hadis tersebut, benar bahwa ini berkaitan dengan masalah irama ketika membaca Al-Qur'an. Akan tetapi teman-teman, tentu para qori kita yang sudah terkenal memiliki irama yang sudah disepakati oleh qori-qori dunia. Sebagaimana kalau tidak salah dikenal, yaitu ada 7 langgam atau irama seperti yang sudah saya contohkan tadi, seperti irama jiharkah, kemudian ada irama nahawan, irama kurdi, irama ros, irama hijaz, teman-teman, dan masih ada beberapa lagi, teman-teman. Nah, teman-teman, yang dikhawatirkan adalah ketika kita menggunakan langgam-langgam ya lagu tertentu seperti lagu daerah, yaitu bacaan Al-Qur'an nanti keluar dari kaedah-kaedah yang sudah disepakati, seperti misalkan makharijul hurufnya tidak akan terpenuhi, yaitu hak-hak hurufnya. Kemudian masalah tajwidnya, teman-teman, karena ini seperti Al-Quran mengikuti irama, Al-Quran mengikuti langgam, atau Al-Quran mengikuti lagu. Padahal yang sebenarnya adalah lagu atau irama Al-Quran itu harus mengikuti bacaan Al-Quran yang sebenarnya, yaitu berkaitan dengan tajwidnya, makharijul hurufnya, dan yang berkaitan dengan itu. Nah, yang dikhawatirkan oleh para ustadz kita, para kiai kita yang mengomentari tentang bacaan langgam Al-Quran dengan langgam Jawa ini, nanti dikhawatirkan akan ada langgam-langgam daerah lain, kemudian ada langgam-langgam dengan menggunakan langgam dangdut atau irama pop atau bahkan lagu rock. Ini tidak menutup kemungkinan. Nah, teman-teman, coba kita lihat videonya. Ini dia. Anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qad. Berbeda halnya kalau misalkan teman-teman belum bisa atau belum mengenal yang namanya irama Al-Quran seperti hijaz, nahawan, kurdi, ros, dan yang lainnya. Tidak mengapa membaca Al-Quran dengan lantunan irama teman-teman sendiri. Misalkan ya irama yang terbiasa teman-teman baca setiap harinya. Akan tetapi itu kan tidak disengaja, tidak dibuat-buat. Nah, yang ada di video yang di layar pulsa itu memang disengaja ingin berbeda dengan orang-orang Arab. Tidak, teman-teman. Sungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab, teman-teman. Tentu kita harus mengikuti kaedah-kaedah dari bacaan atau langgam orang Arab itu sendiri, karena tentunya orang Arab yang lebih mengetahui bagaimana
bagaimana tata cara membaca Al-Quran atau irama yang baik, teman-teman. Nah, sekali lagi teman-teman, saya katakan di sini bukan berarti teman-teman harus yaitu diwajibkan menggunakan irama Al-Quran yang sudah saya sebutkan tadi seperti jihar, kahkur, nahwan, ros. Tidak, teman-teman. Kalau teman-teman memang bisa untuk mempelajari, menirukan, ya alhamdulillah, angka lebih baiknya dalam rangka kita memperindah bacaan Al-Quran kita. Akan tetapi bagi teman-teman yang belum bisa atau masih berusaha untuk belajar, ya tidak mengapa teman-teman gunakan irama bacaan Al-Quran teman-teman sendiri yang terbiasa teman-teman baca setiap hari, asalkan bukan dengan tujuan membuat-buat teman-teman, ingin berbeda dari langgam-langgam kebiasaan yang sudah dibacakan oleh qori-qori terkenal kita, seperti yang barusan di video, seperti langgam Jawa. Nah, dikhawatirkan nanti langgam lagu-lagu pop, lagu dangdut, lagu rock ini yang dikhawatirkan, teman-teman. Baik, teman-teman, coba kita mendengarkan beberapa tanggapan dari para ustadz, para kiai yang mengomentari tentang video tersebut, teman-teman. Seorang dosen dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, maju membacakan Al-Quran. Bagaimana cara bacanya? Dia baca dengan langgam Jawa, langgam dalang, langgam pewayangan. Kurang ajar, biadab, saudara. Dia perolok Al-Quran, dia hina Al-Quran. Kurang ajar. Tahu-tahu rektor IIKI, Institut Ilmu Al-Quran, berkomentar, kata dia tidak apa-apa, itu kan kombinasi antar budaya. Kemudian website resmi MUI kemarin memuat, saudara, jawaban-jawaban dari sang rektor dengan lengkap tanpa ada bantahan. Baru hari ini, setelah umat Islam di mana-mana marah, MUI baru bersuara, saudara. Kurang ajar. Mereka bilang nggak apa-apa dikombinasikan seni. Saudara, kalau hari ini Al-Quran dibacakan dengan langgam pewayangan, langgam dalang, langgam lagu-lagu Jawa kuno, saudara, maka besok, saudara, Al-Quran akan dilanggamkan dengan langgam jaipongan, langgam sinden, langgam dangdut, langgam pop, langgam rock, langgam lainnya, saudara. Kurang ajar, biadab. Nggak bisa. Ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Presiden dan Menteri Agama wajib untuk bertobat kepada Allah, wajib minta maaf kepada umat Islam. Ini memalukan umat Islam. Anda tahu hari ini, saudara, qori-qori internasional di seluruh dunia mereka protes di istana negara, istana presiden, dalam acara kenegaraan. Al-Quran dilecehkan begitu saja, biadab, kurang ajar. Alhamdulillah, teman-teman, dengan jelas kita mendengar apa yang dikatakan oleh di video para ustadz seperti Habib Rizik, kemudian menanggapi bagaimana yaitu sebenarnya bacaan Al-Quran yang diperbolehkan, teman-teman. Bahkan Habib Rizik di sini terlihat sangat keras ketika mengomentari yaitu ada seorang qori, apalagi disebut internasional, membaca Al-Quran dengan langgam Jawa, teman-teman, dan dikhawatirkan yaitu nanti akan diikuti seperti langgam dangdut, langgam pop, langgam lagu rock dan yang lainnya. Jadi teman-teman, di sini teman-teman dalam hal membaca Al-Quran bukan tempatnya untuk kita berbeda, teman-teman. Bahkan sudah ada contoh-contoh dari para qori-qori kita yang terkenal, yaitu bagaimana cara melantunkan Al-Quran dengan langgam yang baik, sebagaimana yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu Hijaz, Nahawan, Ros, Kurdi dan yang lainnya sudah kita diajarkan oleh para qori-qori kita, teman-teman. Barakallahu fikum, semoga video ini bermanfaat. Bertemu lagi, teman-teman, di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.